Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat yang telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama-sama guna mengikuti penyebaran, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas saya dalam guru penggerak. Ini adalah salah satu tugas saya yang harus saya selesaikan, yaitu aksi nyata penyebaran budaya positif. Oke, sebelum masuk pemaparannya, saya mohon kepada teman-teman, Bapak dan Ibu, kiranya dapat berdiri sejenak sebelum kita masuk materi. Mohon untuk berdiri, karena ini sudah jam siang, kita hilangkan dulu mengantuknya. Karena saya yakin kalau mengikuti materi itu jam-jam begini pasti mengantuk. Oke, untuk sekarang saya mohon maaf dulu sebelumnya. Saya ganti namanya semua menjadi Garuda. Jadi nama Anda semua sekarang dulu Garuda. Jadi tidak ada Pak Hasan, tidak ada Ibu Anukra, tidak ada Ibu Diana, tidak ada Ibu Ros. Sekarang semua bernama Garuda. Oke, kalau saya menyebut namanya berarti harus bergerak. Garuda tangan di atas. Dua-dua Pak Hasan. Dua ya. Garuda tangan ke samping. Garuda tangan di bahu. Tangan ke atas. Nah, berarti tidak konsentrasi. Saya bilang nanti saya sebut namanya baru bergerak. Ya, ada fokus. Ibu berarti fokus. Garuda tangan di pinggang. Garuda tangan di atas. Garuda tangan di kepala. Garuda tangan di bahu. Garuda tangan ke atas. Tangan di pinggang. Tidak fokus. Yang bergerak berarti tidak fokus. Oke, terima kasih. Mohon duduk kembali. Berarti di sini nanti kita lihat siapa yang fokus mengikuti materi. Karena ternyata di jam-jam begini sudah ada yang tidak fokus. Oke, ini merupakan salah satu penyelesaian tugas saya yang ada di calon guru penggerak, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Apa itu budaya positif? Sebelum kita bahas, ada yang tahu? Mungkin ada yang pernah dengar apa itu budaya positif? Dan ini sangat penting diterapkan di sekolah. Makanya itu kegiatan ini sangat bagus untuk kita ikuti bersama. Ada yang pernah dengar apa itu budaya positif? Saya contohkan budaya positif itu umpama aturan-aturan yang diberlakukan di sekolah. Bahwa jam masuk jam 7.15. Nah, itu merupakan budaya positif. Berarti budaya positif itu semacam aturan yang diberlakukan. Nah, ini ada beberapa definisi dari budaya positif, yaitu pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata. Definisi kedua, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai kebajikan atau keyakinan universal yang pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi semua lembaga atau instansi atau sekolah harus ada yang namanya budaya positif. Harus kita tekankan ini yang namanya budaya positif. Nah, ini ada beberapa konsep inti mengenai budaya positif. Yang pertama ada pembelajaran paradigma baru. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan terakhir segitiga restitusi. 8 hal inilah yang akan kita bahas pada budaya positif.
Inilah yang tergolong sebagai budaya positif. Nah, kita masuk pada yang pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita sudah masuk di kurikulum merdeka. Otomatis kita akan terapkan ini pembelajaran paradigma baru karena harus sudah berfokus ke sini. Karakternya murid kita harus berfokus ke sini. Yaitu ada 6 dimensi profil. Yang pertama, mungkin sudah ada yang tahu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi atau berakhlak mulia. Yang kedua, ada berkebinekaan global. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, murid kita itu sangat terdiri dari beberapa suku. Berarti itu sudah menandakan berkebinekaan global. Mereka bisa hidup berdampingan dengan berbagai teman-temannya yang berasal dari suku yang berbeda dengannya. Yang ketiga, ada bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan dalam artian cuma bergotong royong membersihkan pekarangan sekolah. Bergotong royong di sini maksudnya bekerja sama dalam segala hal. Bisa saling membantu dalam memberi pelajaran, yang kurang kita bisa bantu. Begitupun dengan guru, harus berkolaborasi dengan teman-temannya. Jika ada yang teman lebih, boleh kita minta pandangan. Nah, itu maksudnya bergotong royong. Jadi bukan dalam artian cuma bergotong royong membersihkan. Yang keempat, ada kreatif. Nah, di sini saya lihat banyak anak yang kreatif, cuma belum tereksplor. Jadi itulah tugas kita sebagai guru, munculkan itu supaya anak kita bisa berekspresi dengan sendirinya, berkreasi dengan sendirinya. Yang kelima, ada bernalar kritis. Bernalar kritis di sini berarti berpikir kritis. Dia bisa mengemukakan pendapatnya, mengungkapkan usulannya. Nah, itu namanya bernalar kritis. Yang terakhir adalah mandiri. Jadi kita harus menciptakan murid yang mandiri. Dan ada konsepsi tentang teori kontrol. Konsepsi tentang teori kontrol yaitu ilusi guru mengontrol murid. Benar tidak ini? Guru bisa mengontrol murid. Bagaimana Bapak Ibu? Benar tidak bahwa guru itu bisa mengontrol murid? Ada pendapat? Benar tidak bahwa guru itu bisa mengontrol murid? Ya, tidak ya Bapak Ibu. Kita sebenarnya itu tidak bisa mengontrol murid. Oke lah, umpama dia berbuat suatu kesalahan, terus kita minta dia berubah. Dia pasti berubah, tapi di lain waktu dia bisa melakukan lagi. Itu berarti kita belum bisa mengontrol murid. Karena kenapa? Murid sendirilah yang bisa mengontrol dirinya. Sama dengan kita, tidak ada yang bisa mengontrol kita. Diri kita sendirilah yang akan menjadi kontrol. Umpama Bapak kepada sekolah menekankan waktu waktu masuk atau kehadiran jam 7.15. Ada yang taat, ada yang tidak. Itu berarti dia sendiri yang mengontrol dirinya, bukan kepala sekolah yang mengontrol guru-gurunya. Makanya ini hanyalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Yang sejatinya tidak ya Bapak Ibu. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu juga tidak semua. Tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tergantung lagi dari muridnya. Kembali lagi dia yang harus mengontrol dirinya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu juga merupakan ilusi. Itu tidak benar. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu semua prinsip yang salah. Orang dewasa memang bisa memaksa pada saat kejadian, pada saat waktu itu. Di lain waktu, anak-anak bisa melanggar lagi, bisa mengulang kesalahan lagi. Karena memang kontrol dirinya itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari guru, bukan dari orang tua maupun orang dewasa. Nah, ini ada
stimulus respon dengan teori kontrol. Perbedaannya, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Jadi itu salah ya, jadi jangan ditiru yang stimulus respon. Yang benar itu teori kontrol. Realitas kebutuhan kita berbeda, itu yang benar. Semua kebutuhan manusia itu tiap-tiap manusia itu berbeda, tidak ada yang sama kebutuhannya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Padahal teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi berbeda pendapat itu biasa, tidak masalah, karena memang semua orang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang isi dunia ini. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak berbuat salah itu pasti ada tujuannya. Nanti kita bahas. Kemudian yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu tadi yang dibilang. Meskipun taat pada waktu itu, besok-besok dia mengulang lagi. Karena teori kontrolnya belum muncul dari dirinya. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu di teori kontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kita masuk di konsep inti yang pertama. Tadi kan ada 8. Pertama, disiplin positif. Di sini ada beberapa pengertian. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Jadi kalau kita mau mendisiplinkan anak-anak, jangan diiringi dengan hadiah. Jangan. Memang bisa terjadi pada waktu itu, tapi besok ketika dia tidak dikasih hadiah lagi, diulang lagi kesalahannya. Yang selanjutnya, disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa diiringi hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Disiplin positif adalah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Selanjutnya, mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini adalah beberapa definisi disiplin positif. Nah, selanjutnya konsep yang inti yang kedua ada nilai-nilai kebajikan. Definisinya, nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi dia tidak memandang suku, tidak memandang agama maupun bahasa dan latar belakang. Ada contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Ada 3. Yang pertama, Program Pelajar Pancasila. Kita sudah paparkan tadi. Ada 6 dimensi di sana. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan mandiri. Kemudian ada dari organisasi IBO, Primoriers, program atau PYP. Ada dia nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ada beberapa. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ada nilai-nilai juga yang dapat kita petik di sana, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik bagi diri. Nah ini cuma ada 3 organisasi, sebenarnya ada 6 yang sempat saya dapat di CBB, tapi yang saya paparkan Nah, selanjutnya konsep inti kebutuhan dasar manusia. Nah, inilah yang harus kita tanamkan Bapak Ibu. Karena anak-anak kita berbuat itu ada kebutuhan dasarnya. Coba kita perhatikan, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk
Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi semua punya ini, bukan cuma kita, bukan cuma orang tua, semua anak-anak atau semua manusia punya ini kebutuhan dasar. Nah, kita bahas di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita harus tahu ini supaya ketika anak-anak kita berbuat kesalahan, langsung kita tahu, oh dia sedang memenuhi kebutuhan ininya. Jadi kita tidak bisa langsung menghakimi ketika anak-anak kita berbuat kesalahan. Siapa tahu ada kebutuhan dasarnya yang sedang ingin mereka penuhi. Yang pertama, ada kebutuhan bertahan hidup. Tentu kita sudah semua tahu kalau kebutuhan bertahan hidup berarti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, itu kita sudah tahu. Dan semua pasti butuh. Yang kedua, kasih sayang. Mungkin dia ingin diperhatikan. Umpama kita kasih pelajaran, terus dia ugal-ugalan tidak mau menulis sambil baring di kursinya. Mungkin dia mau diperhatikan sama gurunya. Jadi ini mungkin lebih diperhatikan untuk dicurahkan kasih sayang kita. Yang ketiga, kebebasan. Jadi mungkin dia ingin bebas mau menentukan cara belajarnya begini Bu, yang saya mau berkelompok, saya mau pakai proyektor, saya mau pakai laptop, mungkin itu yang dia mau. Jadi kita tanya dulu. Yang keempat, kesenangan. Ini yang banyak anak-anak yang lakukan. Biasa saling mengganggu. Kenapa diganggu temannya? Tidak sibuk, senang-senang juga ganggu-ganggu. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangannya. Memang senang mengganggu. Temannya. Yang kelima, penguasaan. Dia mau diakui penguasaan kemampuannya. Bahwa saya bintangnya di sini, saya bintangnya kelas, saya yang berkuasa. Jadi kita tidak serta-merta bisa menghukum murid. Karena kita harus tahu dulu kebutuhan dasar apa yang mereka penuhi. Nah, konsep ini selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, seseorang berbuat itu ada 3 motivasinya. Tapi yang 2 ini masih bersifat ekstrinsik atau dorongan dari luar. Nanti dia mau berbuat ketika ada dorongan dari luar, umpama untuk menghindari ketidaknyamanan. Umpama kita tekankan sama siswa, hari Senin harus berpakaian lengkap dengan seragam topi dan dasi. Semua berpakaian lengkap. Karena apa? Menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Berarti dorongannya masih dari luar atau dari dalam? Dari luar. Dan ini masih tidak bagus. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Umpama kita tanya, besok siapa-siapa yang hadir pertama saya kasih coklat. Semua mau hadir. Di awal-awal datang semua, cepat-cepat karena mau mendapat coklat. Dan itu masih bersifat ekstrinsik atau dorongan dari luar. Jadi itu masih yang tidak bagus. Nah, ini yang ketiga, inilah yang bagus, intrinsik dari dalam dirinya. Jadi seseorang itu harus berperilaku dengan motivasi dari dalam dirinya, yaitu ada nilai-nilai yang mereka percaya. Oh, kalau saya terlambat ini, saya dicap menjadi anak yang pemalas, anak yang tidak tahu aturan, tidak mau terlambat deh. Berarti itu termotivasi dari dirinya sendiri, muncul dari dirinya sendiri bahwa ada nilai-nilai yang saya percaya. Dan itulah yang bagus, harus dari dalam diri. Konsep inti selanjutnya ada berkaitan motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, inilah peran kita sebagai guru. Siapa yang biasa? Di mana posisi kita sekarang? Apakah sebagai
Kenyataannya tidak sama. Yang selanjutnya, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang. Bisa-bisa menimbulkan murid dendam Bapak Ibu. Jadi kita jangan sekali-kali menghukum. Itu bisa mengakibatkan murid dendam karena efeknya bisa jangka lama, sakit hati. Nah, sedangkan konsekuensi dia terencana dan disepakati sesuai dengan aturan. Umpama kita tanya, besok kalau terlambat harus pungut sampah ya. Berarti tidak tahu juga. Dia tahu kalau terlambat ini besok pungut sampah. Dan saya rasa sebanding terlambat dengan pungut sampah kan sebanding dengan hukumannya dibanding tadi dengan lari keliling lapangan. Nah, kemudian murid mengetahui sanksi atas pelanggaran itu tadi dia sudah ketahui karena memang sudah diinformasikan sebelumnya. Kemudian bersifat dua arah. Murid dan siswa sudah tahu. Murid dan guru sudah tahu bahwa oh, kalau saya terlambat disuruh nggak pungut sampah. Kalau hari Senin tidak pakai topi dengan dasi disuruh nggak pungut sampah. Nah itu konsekuensi karena dia sudah tahu. Kemudian tidak nyaman murid dalam jangka waktu pendek. Tidak nyamannya cuma dalam jangka waktu pendek. Jadi dia tidak dendam. Cuma merasa tidak nyaman pada saat itu. Ketika sudah terjadi umpama sudah pungut sampah sudah hilang. Jadi murid tidak dendam. Yang ketiga, restitusi. Inilah yang bagus Bapak Ibu. Ada apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita menyuruh murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Kita menyuruh dia bertanggung jawab. Mengajarkan murid menemukan solusi masalahnya sendiri. Umpama dia terlambat, besok bagaimana usaha baru tidak terlambat? Bagaimana upaya tak baru tidak terlambat? Jadi dia berpikir untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi mengajarkan murid untuk bertanggung jawab. Ini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian murid mendapatkan penguatan. Dengan dia menemukan solusinya dan bertanggung jawab, dia merasa lebih kuat. Oh, saya bisa berbuat kesalahan dan bisa menemukan solusinya dengan sendiri. Tentu dengan bantuan kita, gurunya. Nah, ini ada posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru: penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, teman-teman semua, sekarang kita berada di posisi mana nih? Biasa berada di posisi mana nih? Nah, rata-rata kayaknya penghukum. Saya sendiri juga kadang masih berada di posisi itu, penghukum. Sedikit pun masalah sebelum kita masuk di sini tentang proses tertentu yang saya pertanyakan di sini tadi tentang motivasi yang ada 3 tadi ya, tentang sesudahnya apa konsekuensi dengan ya, motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama untuk mencari ketidaknyamanan. Pertama yang saya tanyakan di sini konsekuensi. Bukan sesudahnya. Restitusi. Ya. Kita kembalikan dulu. Saya mau lihat. Oke, restitusi. Nah, di sini restitusi yang saya mau tanyakan di sini proses penciptaan kondisi bagimu yang memperbaiki kesalahan. Jadi yang saya tanyakan di sini, bagaimana kalau anak-anak mengalami terjadi kesalahan lagi atau berbuat kesalahan lagi? Langkah apa yang harus dilakukan? Oke, terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Restitusi ini bukan berarti Ibu serta-merta harus kita terapkan secara simsalabim abrakadabra. Ini bertahap memang. Mengubah perilaku siswa itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Contohnya kita sering terjadi di sini, berulang-ulang dia lakukan kesalahan. Nah, apa yang diperbuat supaya anak ini dia tahu betul-betul bahwa ini dia tahu permasalahannya, oh saya salah. Jadi langkah apa yang harus diperbuat di sini? Kita sebagai guru. Iya, itu harus memang tidak bisa kita memaksa, Bu. Itu tadi sudah dibahas. Jadi kita secara bertahap memang. Yang jelas kalau kita mau menyelesaikan masalah, pakai restitusi. Mau berubah langsung atau tidak, kita tunggu waktunya. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Memang secara bertahap. Apalagi siswa berbeda-beda karakternya. Ada yang setengah bandel, ada yang terlalu bandel,
Ya, ada yang sangat bandel. Pasti beda juga. Ada yang cepat berubah, ada yang sedang, ada yang lambat sekali berubah. Dan kembali lagi, memang kita tidak bisa memaksa. Walaupun kita sebagai guru tidak bisa memaksa. Selagi kontrol dirinya belum muncul, karena dia sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Dan jelas ketika berbuat lagi, kita panggil lagi restitusi, tanya apa kesalahannya nak, bagaimana cara itu memperbaikinya di supaya tidak terulang lagi. Nah, kita tanya begitu supaya dia menemukan, oh besok bu supaya tidak terlambat ya pasang ke alarm. Berarti dia yang menemukan solusinya sendiri. Iya. Jadi harus memang muncul dari dalam dirinya bu. Kita panggil. Tadi kita berbuat kesalahan. Kesalahan apa yang kita perbuat nak? Itu bagus tidak? Itu melanggar tidak? Melanggar bu. Terus bagaimana cara tak memperbaikinya? Oh besok saya begini bu, besok saya begini. Berarti dia harus menemukan. Memang kita ajarkan di sini murid menemukan solusinya sendiri. Ya, kita lanjut dulu karena materinya masih lama dan ini cuma sejam mungkin. Nah ini tadi posisi kontrol guru. Kita masuk di sini. Nah kembali saya tanya, di sini kita masih pernah melakukan kontrol penghukum, posisi penghukum. Ngomong kosong kalau tidak ada yang bertindak sebagai penghukum. Nah di sini posisi kontrol guru sebagai penghukum, yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau maupun verbal. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi di sini suara gurunya lebih lembut. Yang ketiga, sebagai teman. Mungkin ada beberapa teman, terutama guru kelas 1 itu biasa bertindak sebagai teman. Kita usap-usap kepalanya sambil bersenda guru bicara, itu sebagai teman. Sebagai teman itu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Di sini memonitor berarti kita harus mengawasi. Yang kelima, manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, kira-kira di antara 5 posisi kontrol ini, posisi mana yang lebih mendukung? Posisi mana yang lebih bagus kira-kira? Coba dikemukakan pendapatnya Bapak Ibu, posisi mana yang lebih bagus untuk kita terapkan sebagai guru? Ada pendapat? Posisi mana kira-kira yang lebih bagus kita terapkan sebagai seorang guru? Nah, kalau masih belum ada yang bisa menjawab, kita simak dulu videonya. Nanti setelah menonton video, baru kita tahu, oh posisi saya selama ini ternyata keliru. Oke? Kita simak dulu videonya. Ini sangat bagus untuk kita simak. Coba kita simak videonya, Bapak Ibu, supaya nanti kita bisa menentukan posisi kontrol yang mana yang harus kita laksanakan. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum Bapak Ibu. Posisi penghukum yang terlambat. Kamu deh pasti terlambat.
Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malah sekalian kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan melempar dendam. Jadi pendendam. Bahkan bisa jadi tidak menyukai gurunya. Kasus yang sama ya, cuma penanganannya berbeda. Naren, Ini pembuat merasa bersalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Bisa nggak ibu tidak disuruhin kamu? Di sini Naren merasa bersalah kalau ditegur sama kepala sekolah gurunya. Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Sekarang posisi ketiga, posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Sebagai teman. Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Bukan acaranya kamu jam. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes aja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi keempat, pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Nah, sekarang masuk posisi kelima, yaitu posisi manajer. Dan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, sekarang setelah melihat video ini, posisi mana yang harus kita terapkan sebagai seorang guru? Berarti kita harus sebagai manajer. Posisi teman itu memang bagus, tapi masih ada dampaknya. Dia dampak ketergantungan siswanya. Dia cuma patuh pada orang atau pada guru yang berbuat sebagai teman itu. Di guru lain dia belum tentu patuh, makanya itu masih ketergantungan. Jadi posisi yang baik itu adalah posisi manajer. Kita harus bantu dia menemukan solusinya sendiri. Kenapa bisa terlambat? Bagaimana hal yang harus kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Itu tadi dengan cara menyetel alarmku dan mengingatkan kepada saudara saya dan ibu saya untuk membangunkan saya ketika alarm saya berbunyi. Berarti Naren yang menemukan solusinya sendiri. Jadi di sini murid diajarkan bertanggung jawab menemukan solusi dari pelanggaran yang dia buat. Nah sekarang ada selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, di samping pelanggaran-pelanggaran yang diperbuat, yang biasa diperbuat dengan oleh siswa kita harus antisipasi dengan pembuatan keyakinan kelas. Nah, sebelum masuk di keyakinan kelas, saya mau bertanya, apakah berbeda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Bapak Ibu, apakah berbeda peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Yang biasa kita dengarkan cuma peraturan kelas. Ada apa tata tertib kelas? Dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang ribut, dilarang saling mengganggu. Itu biasa peraturan. Nah, apa bedanya dengan keyakinan kelas? Tentu berbeda. Jadi agama kita selama ini sama peraturan dengan keyakinan, padahal itu berbeda. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk kalimat positif. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Beda ya, kalau peraturan biasanya yang buat itu cuma guru
dibuat memang di rumah, di kertas karton baru dia tempel. Dilarang buang sampah sembarangan, dilarang ribut. Nah itu berarti murid tidak terlibat. Kalau keyakinan kelas, kita libatkan murid. Anak-anak, sekarang kita buat keyakinan kelas. Suasana kelas bagaimana sih yang kalian inginkan? Nah, dikasih kertas, silakan ditulis. Umpama dia tidak mau diganggu, saya tidak mau diganggu, Bu, tulis, baru ditempel. Kemudian kita diskusikan, oh ada yang mau kelasnya seperti ini, kelas yang nyaman, kelas yang bersih, kita bikin ini. Tapi di sini dia kalimatnya harus positif. Kalau peraturan kalimatnya masih negatif, dilarang, jangan. Nah, kalau di keyakinan tidak boleh pakai kata-kata dilarang, tidak boleh pakai kata-kata jangan. Umpama jangan merokok, itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, area bebas asap rokok, itu keyakinan kelas. Kalau peraturan, jangan membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas, jagalah kebersihan. Jadi kalimatnya harus positif. Kalau peraturan dia masih negatif. Jadi itu perbedaannya. Jangan ribut, itu peraturan. Kalau keyakinan, jagalah ketenangan. Nah itu, jadi itu bedanya. Nah jadi selama ini tidak salah ya, atau harap tenang. Kalau peraturan, semau kita guru yang bikin. Dan kalimatnya masih bersifat negatif, belum positif. Jadi membuat keyakinan kelas harus pakai kata-kata positif. Jadi lepas dari sini Bapak Ibu bikin keyakinan kelas tak, supaya kalau anak-anak kan nanti melanggar ditanya keyakinan kelas yang mana yang kita langgar. Bisa tidak kita perbaiki nanti? Karena kita sudah melanggar, kita sendiri yang bikin. Saling menghormati. Ketika dia mengganggu temannya ditanya, kita sudah bikin keyakinan kelas saling menghormati. Kenapa kita mengganggu teman kita? Nah, jadi ditanya keyakinan kelas yang mana yang kita langgar. Jadi sebelum menyelesaikan masalah dengan posisi manajer, bikin dulu keyakinan kelasnya. Selanjutnya yang terakhir ini segitiga restitusi. Nah inilah yang terakhir segitiga restitusi, dan tahap inilah yang dipakai posisi manajer. Posisi manajer itu harus menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, pengertiannya dulu ya, definisi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tadi dalam posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer kita harus pakai ini, namanya segitiga restitusi. Ada yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah ini, pertama, tahap menstabilkan identitas. Jadi ketika ada murid kita melanggar, kita harus bertindak sebagai manajer. Yang pertama ini, stabilkan dulu identitasnya. Apa kata-kata untuk menstabilkan identitas? Ini, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita stabilkan dulu situasinya. Yang anak-anak melanggar tadi, berbuat kesalahan itu manusiawi, nah. Semua orang pernah berbuat salah, termasuk ibu. Jadi kita stabilkan dulu, pakai kata-kata ini. Umpama anak kita berbuat salah, kita panggil, kamu tahu ibu panggil ke sini? Iya Bu, saya berbuat salah tadi. Oh tidak apa-apa, berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pernah berbuat salah, termasuk ibu. Jadi kita stabilkan dulu. Nah inilah langkah pertama seorang manajer. Langkah yang kedua, tahap validasi tindakan yang salah. Nah sekarang di sini kita validasi. Pertanyaan yang diajukan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Siapa tahu dia sedang memenuhi kebutuhan tertentu. Karena ada tadi 5 kebutuhan. Kebutuhan bertahan hidup, kesenangan, apalagi penguasaan, kasih sayang. Mungkin dia mau diperhatikan. Ya, kita tanya dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa berbuat demikian. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selain umpama mengganggu temanmu, adakah cara
Jadi kita validasi tindakannya yang salah. Kemudian tahap ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kalau menanyakan keyakinan, makanya tadi sebelumnya kita harus buat dulu keyakinan kelas. Karena kalau kita menyelesaikan masalah, kita mau tanya keyakinan kelas yang mana yang dia langgar. Nah, ada pertanyaan pertama, apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Nah, terus kalau muridnya menjawab, iya Bu, saya masih ingat karena kita sendiri yang bikin. Kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas saling menghargai teman. Umpama kesalahannya mengganggu teman. Kemudian keyakinan kelas mana yang perlu kamu lakukan, kamu tingkatkan lagi. Jadi kan kita harus tanyakan itu. Jadi posisi manajer harus melakukan 3 cara ini. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau memberi usulan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Mungkin ada dari teman yang lain. Setelah menyimak tadi beberapa budaya positif, ada 8 konsep budaya positif. Ada Bapak Ibu? Oke. Terima kasih. Nah, yang saya pertanyakan di sini tentang peraturan. Nah, tadi Ibu tadi katakan kita yang membuat peraturan. Bagaimana kalau peraturan itu yang kita buat, lalu kita yang melanggarnya? Nah, sedangkan kita menyuruh anak-anak atau menyampaikan kepada anak atau peserta didik untuk membuat keyakinan peraturan itu. Nah, maka apa yang harus diperbuat untuk bisa mengatasi aturan-aturan peraturan yang kita buat yang terjadi pada waktu. Oke, terima kasih. Jadi ceritanya gurunya yang bikin peraturan, gurunya yang melanggar. Nah, itu masalah besar. Karena guru itu panutan. Kita dicontoh, kita sebagai among, kita dicontoh oleh anak-anak. Jadi jika bersedia membuat keyakinan, maka kita harus bersedia mengikuti. Anak-anak itu, apalagi anak-anak SD itu mencontoh. Dan jadi figur yang dicontoh adalah gurunya. Jadi kembali lagi tadi, kontrol diri sendiri. Umpama saya contohkan tadi, kepala sekolah menekankan bahkan menulis peraturan jam masuk jam 7.30. Ada yang taat, ada yang tidak. Berarti itu tergantung dari kontrolnya seseorang. Karena memang kita tidak bisa mengontrol orang. Bahkan kepala sekolah sendiri tidak bisa mengontrol orang. Orang tua sendiri kita kan tidak bisa mengontrol kita. Kita sendirilah yang mengontrol diri kita. Mau taat atau tidak. Jadi memang harus ada dari intrinsik dari dalam. Kalau cuma dari luar itu percuma. Umpama kepala sekolah membuat pengumuman, siapa besok yang datang lebih awal, saya kasih hadiah baju batik. Itu kan ekstrinsik. Dia mau datang karena ada hadiah. Atau kepala sekolah bilang, besok yang tidak datang pagi saya hukum. Nah, dia datang pagi, tapi ekstrinsik karena menghindari hukuman. Jadi memang harus dari dalam, intrinsik. Kontrol diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Saya kira begitu. Masih ada? Oke. Mengenai keyakinan kelas, karena di situ keyakinan kelas akan bersifat dari astrologi nyata. Ya. Kenapa tidak bisa mengatakan jangan? Ya. Oke, sudah Bu? Ya, itu tadi sudah saya sampaikan. Kalau kita mengatakan jangan, berarti itu bukan keyakinan, itu peraturan. Dan yang kita harus terapkan bukan peraturan, keyakinan. Jadi ketika nanti sesuatu kita melanggar, kita tanya sendiri loh. Kamu sendiri yang bikin keyakinan, kita sendiri yang bikin sama-sama di kelas. Kenapa kamu yang langgar? Jadi dia Bu, bahasanya positif. Tidak boleh pakai kata-kata jangan, dilarang. Tapi maksudnya tujuannya sama. Umpama kalau peraturannya dilarang membuang sampah. Kalau keyakinannya jagalah kebersihan. Sekarang sama jiwa, sama arahnya ke situ. Arahnya ke situ berarti harus jaga kebersihan. Satu, kalau kita mau tulis jangan berkelahi atau jangan membuli temannya, apa yang tidak bisa.
saling menghargai antara teman. Iya, saling menghargai. Berarti tidak membuli kan kalau saling menghargai. Kalau umpama jangan ribut berarti harap tenang. Atau jagalah ketenangan, boleh. Yang penting kata-katanya harus positif. Belajar Ya. bahasa positif. Ya. Karena biasa anak-anak fokusnya ke kata-kata yang negatifnya. Jadi belajarlah untuk menggunakan bahasa yang positif. Oke, masih ada? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Menarik sekali ya pembahasannya hari ini dalam pembahasan kegiatan CGP yang dilakukan oleh teman sejawat kita Ibu Samir Narabi. Benar sekali bahwa ketika kita menegur anak-anak itu, usahakan kita menggunakan kata-kata yang positif. Karena apabila kita menggunakan kata-kata jangan, justru dia akan tetap melakukan kesalahan itu. Contohnya saja, ketika ada anak-anak mungkin yang manjat di pagar, bisa diungkapkan dengan kata-kata yang lebih lembut, bahwa ketika kalau kamu manjat maka akan jatuh, bukan berarti jangan manjat, ya. Karena ketika kita menegur jangan manjat, bukannya dia akan turun, tetapi akan manjat terus. Jadi memang harus dibiasakan seperti itu. Saya kira terima kasih. Oke, saya kira itu bukan pertanyaan tapi usulan buat saya sebagai masukan untuk saya untuk jadi bahan perbaikan. Benar sekali dari pendapat teman kita, itulah tadi bagusnya kalau kita bikin keyakinan daripada bikin peraturan. Jadi lepas dari sini teman-teman, bapak ibu yang terhormat, belajar bikin keyakinan selasa. Jangan itu tadi, pakai kata-kata yang positif dan libatkan muridnya. Ditanya muridnya, mau bagaimana kelas yang kita inginkan. Kalau perlu apalagi kelas tinggi, sudah bisa menulis, sebarkan di kertas, secari kertas meskipun kecil, silakan tulisnya keyakinan kelas yang diinginkan. Kemudian disuruh tempel, kemudian kita bahas bersama. Kata-kata positif ketika misalnya kita menemui anak manja, jangan manja, nanti jatuh. Kata-kata yang positifnya Itu tadi dicontohkan teman. Jangan kalau spontan dibilang Ya makanya kita harus Ya inilah kebiasaan kita, spontannya itu. Nah itulah yang harus kita kurangi teman-teman. Ya saya tidak mungkin juga itu juga bisa saya lakukan. Karena sebagai manusiawi, itu manusiawi, itu ya lumrah kita lakukan. Karena itu sebagai biasanya mendadak. Jangan dilarang. Itu. Tapi dengan mengikuti ini setidaknya kita bisa mengurangi. Kembali dari saya katakan, itu tidak bisa disihir, bertahap. Nah, sedikit demi sedikit. Kita tidak bisa langsung berubah. Kita tidak bisa pungkiri itu. Kita ini manusia biasa. Ya, kadang juga saya meskipun ikut CGP ini, saya sudah tahu bahwa tidak boleh, masih saya lakukan karena itulah manusia biasa. Tapi dengan pendidikan begini kita sudah tahu, oh ternyata itu salah. Ternyata yang bagusnya begini. Jadi kita lakukan secara bertahap. Oke, masih ada? Oke, kalau masih ada, kalau tidak ada lagi, kita tutup dulu. Oke, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi itu tadi, dengan mengikuti program ini, semoga kita semua bisa berubah, bisa tergerak, bisa bergerak bersama-sama untuk memajukan pendidikan anak-anak kita ke arah yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih kepada teman-teman atas kesediaannya untuk hadir, untuk mensukseskan salah satu tugas saya, penjelasan tugas saya, yaitu aksi nyata pada calon juru penggerak angkatan 9. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Masih sehat? Oke. Apa kabar hai muridku? Selamat pagi hai muridku semua. Assalamualaikum. Apa kabar hai muridku semua? Alhamdulillah, berarti semua dalam kondisi yang sehat, semangat dan luar biasa. Oke, sebelum masuk pembelajaran, hari ini kita mau membentuk yang namanya keyakinan kelas. Ya, selama ini belum ada keyakinan kelas kita, jadi hari ini kita membentuk dulu yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas dengan peraturan kelas atau tata tertib kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu masih kalimatnya masih negatif. Kalau keyakinan kalimatnya harus kalimat positif. Dan keyakinan kelas kita harus bentuk secara bersama-sama. Guru dan murid harus bersama-sama membentuk yang namanya keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan kelas? Ada yang tahu keyakinan kelas? Contohnya saja. Ada yang bisa sebutkan satu contoh keyakinan kelas yang harus kita laksanakan? Apa? Coba diangkat tangannya. Satu saja. Coba sebutkan satu contoh keyakinan kelas. Coba Sri Wahyuni, Nur Wahyuni. Membersihkan kelas. Membersihkan kelas berarti kita harus menjaga kebersihan. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, sekarang hari ini kita membuat keyakinan kelas yang lain yang bagaimana? Nah, keyakinan kelas itu adalah disiplin positif, salah satu disiplin positif untuk membangun budaya positif di sekolah. Jadi kalau kita ingin membangun budaya positif di seluruh lingkungan sekolah, kita harus awali dulu dengan pembentukan keyakinan kelas. Kita harus sendiri yang bikin keyakinan kelas kita sebagai suatu nilai yang kita yakini. Nah, sekarang Ibu tanya dulu, kondisi seperti apa sih kelas yang kalian inginkan? Kalian inginkan kelas yang bagaimana? Bersih, terus apa lagi? Nyaman. Terus kondisi kelas bagaimana lagi? Tenang, tidak ada saling mengganggu, bisa belajar dan berkolaborasi bersama, bekerja sama, bisa bergotong royong bersama, itu kan masuk salah satu. Nah, sekarang ibu inginkan, ibu ingin bagikan ini yang namanya sticky note. Masing-masing murid menulis di sini keyakinan kelas yang diinginkan. Setelah itu kita tempel, kemudian kita satukan pendapat. Keyakinan kelas yang mana yang kita mau bentuk atau yang kita mau susun. Jadi ibu bagikan ini, kemudian kalian isi masing-masing keyakinan kelas sesuai yang kalian inginkan. Kemudian ditempel. Oke? Ditulisnya di bagian yang tidak berlem ya. Jangan ditulis di tempat yang berlem. Jadi nanti yang ditempel itu bagian yang tidak berlem. Silakan ditulis. Di situ dulu berapa
Ya, silakan ditempel kalau sudah. Keyakinan kelasnya silakan ditempel. Oke, ditempel. Oke. Terima kasih semua sudah menempelkan keyakinan kelas yang kalian tuliskan. Sekarang kita mau lihat satu-satu keyakinan kelasnya. Ada yang menuliskan mau kelas yang bersih dan sehat. Dilarang membuang sampah sembarangan. Saya suka menjaga kebersihan. Saya tidak suka asap rokok. Itu ada. Dilarang membuang sampah, ya banyak itu. Ingin kelas saya bersih dan nyaman dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi ini banyak yang sama ya. Saya mau kelas yang nyaman dan tidak saling menyakiti satu sama lain. Saya tidak mau kelas saya tidak dilihat. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah di dalam kelas. Itu banyak saya lihat ini sama. Di kelas dilarang mengganggu teman dan dilarang berkelahi. Saya suka kelas saya bersih, nyaman agar kita belajar dengan nyaman. Saya mau kelas saya bersih, ya sama tujuannya. Saya ingin kelas saya ada kipasnya, berarti kenyamanan. Saya ya bersih, masih sama kebersihan. Saya mau tidak diganggu dan saya mau sekolah ini nyaman. Sekolah nyaman, sama. Saya mau kelas kami jadi nyaman. Dilarang menyontek, ini ada yang baru. Dilarang menyontek dalam kelas, tidak boleh membuang sampah. Dilarang menyontek. Saya mau kelas saya bersih, banyak kebersihan ya. Nah, di sini keyakinan kelas itu kalimatnya tidak boleh negatif, harus kalimat yang positif. Nah, kita mau rubah karena saya lihat di sini banyak kalimatnya yang masih negatif. Contoh, dilarang membuang sampah itu masih negatif. Jadi kalau keyakinan kelas tidak boleh pakai kata-kata dilarang, tidak boleh pakai kata-kata jangan. Beda dengan peraturan atau tata tertib sekolah. Kalau peraturan masih kalimatnya masih negatif. Umpama dilarang membuang sampah sembarangan, dilarang ribut. Nah, kalau keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata-kata dilarang. Nah, bagaimana keyakinan kelas kalau umpama dilarang membuang sampah sembarangan? Bagaimana kalimat positifnya? Satu, bagaimana kalimat positifnya kalau dilarang membuang sampah? Nah, tidak boleh masih negatif, nah. Tidak boleh, jangan, dilarang itu tidak boleh semua digunakan. Apa kata-kata negatifnya? Jagalah kebersihan. Itu kan tujuannya sama. Dilarang membuang sampah sembarangan, jagalah kebersihan, tujuannya sama, arahnya ke situ. Berarti satu, jagalah kebersihan. Nah, inilah keyakinan kelas kita yang pertama kita sudah temukan. Jagalah kebersihan. Terus bagaimana kalau saya tidak mau diganggu sama teman? Nah, bagaimana kata-kata positifnya? Saling Menghargai. saling menghormati atau menyayangi. Nah, ini kata-kata positifnya. Saling menghormati atau menyayangi. Saya menghormati guru. Atau menyayangi. Terus saya lihat tadi ingin kelas yang nyaman. Berarti apa? Itu sudah positif ya. Kelas yang nyaman dan ada tadi bersih. Kelas yang nyaman saja. Kelas yang nyaman. Boleh ditambah kelas yang nyaman dan tenang. Tidak ada
Terus ada lagi tadi, nyaman itu berarti sudah termasuk kalau dihias ya. Itu tadi dari hijrah, katanya mau kelasnya dihias. Berarti kelas yang nyaman. Kalau dilarang berkelahi, nah, apa kata-kata positifnya kalau dilarang berkelahi? Nah, jangan pakai kata-kata tidak boleh. Saling apa? Ya itu sudah masuk tadi ya, saling menghormati, saling menyayangi. Jangan, tidak boleh saling membuli. Berarti sudah masuk di situ, saling menyayangi. Menyayangi berarti tidak membuli, tidak mengejek teman. Tadi masih ada? Atau kita nanti di sini harap tenang, harap tenang, supaya tidak berkelahi. Terus apa lagi? Ada tadi yang tuliskan tidak mau kalau ada asap rokok. Berarti apa kata-kata positifnya? Bebas asap rokok. Area bebas asap rokok. Jadi kelas kita ini kalau ada yang masuk terus dia baca, oh area bebas asap rokok. Berarti di sini dilarang merokok. Area bebas asap rokok. Jadi keyakinan kelas juga itu tidak usah terlalu banyak supaya mudah diingat oleh siswanya. Terus ada yang lain tadi, tidak boleh menyontek. Nah, apa kata-kata positifnya? Jangan nyontek. Apa kata-kata positifnya? Apa kata-kata positifnya? Kalau dilarang menyontek, jujur dalam mengerjakan soal. Jujur dalam bekerja saja. Berarti apapun, bukan cuma mengerjakan soal, apapun. Nah, sekarang kita sudah dapatkan keyakinan kelas kita. Nah, keyakinan kelas ini kita sudah bentuk bersama-sama, Pak. Jadi bukan cuma ibu guru yang bentuk, kalian yang bentuk ini. Jadi kalian harus patuhi. Jadi nanti kalau ada yang melanggar, ibu pasti tanya, kalian masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Pasti ada yang jawab, iya Bu. Lalu keyakinan kelas yang mana yang kalian langgar? Umpama dia berkelahi, iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas saling menghormati. Jadi kita harus meyakini satu nilai yang sudah kita sepakati. Jadi tidak melanggar.